Di dataran Amerika, pertempuran seperti ini sering terjadi di hutan dan kawasan liar. Dari kejauhan, predator oportunis memantau peristiwa itu dengan seksama. Daripada menyerang hewan hidup, mereka lebih memilih menunggu dan berebut bangkai yang tersisa. Setelah meninggalkan kawasan hutan, para pemakan bangkai ini kemudian mulai mengincar peternakan dan bersiap memangsa mereka. Inilah cara hidup jutaan burung nasar yang mengancam peternakan di benua Amerika. Burung nasar sudah lama dianggap menjadi gangguan di bagian selatan Amerika Serikat. Mereka muncul di mana-mana, di balkon, di atap rumah, di kandang, dan menghancurkan kaca depan mobil. Burung bangkai ini ada sepanjang tahun di Kentucky, tapi mereka kemudian bermigrasi dari Amerika Selatan ke Kanada. Sehingga jumlah mereka cenderung meningkat di Kentucky saat musim gugur dan dingin, karena burung-burung utara bergerak ke selatan. Ukurannya sedang, tingginya sekitar 60 hingga 70 cm, dengan sayap yang bisa melebar sampai 1,5 meter. Berat mereka mencapai sekitar 1 hingga 2,5 kg. Karena burung bangkai bisa menemukan dan mengkonsumsi bangkai dengan cepat, mereka punya keuntungan kompetitif dibandingkan dengan pemangsa darat. Setiap kali bertelur, burung bangkai biasanya mengeluarkan 2 butir telur, dan telur-telur itu dirami selama 28 hari. Setelah 40 hari, anak burung nasar akan mengembangkan sayapnya dalam waktu 9 hingga 10 minggu. Dan kemudian, mereka akan meninggalkan sarang setelah 60 hingga 80 hari. Pada saat itu mereka sudah sehat dan tahu semua keterampilan berburu yang diperlukan. Kemampuan bertahan hidup yang kuat dan kurangnya musuh alami telah menyebabkan ledakan populasi burung nasar di Amerika Serikat. Burung ini menjadi masalah di daerah yang luas, mulai dari Teluk Meksiko hingga Ohio, dan dari Texas hingga New York. Serangan burung nasar bisa merugikan pertanian hingga $2.000 atau 30 juta rupiah per hewan. Burung nasar terbang di sekitar area penggembalaan dan menjadi potensi bahaya bagi para peternak. Burung nasar ini terkadang memangsa anak sapi sehingga menyebabkan para peternak angkat senjata. Mereka sering berburu mangsa di tanah terbuka dengan terbang sekitar 70 meter di atas permukaan tanah. Burung pemakan bangkai biasanya tinggal di padang terbuka, gurun, ataupun hutan. Kawanan burung ini bisa mencapai 70 ekor atau lebih, dan mereka suka bertengger di pohon sebelum terbang ketika udara menjadi lebih hangat. Per tahun diperkirakan burung pemakan bangkai bisa menghilangkan hingga 200 ton tulang dan lebih dari 8.300 ton daging busuk setiap tahun. Mereka sangat berjasa besar bagi lingkungan. Kebiasaan mereka memakan bangkai dengan cepat bisa mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Sebenarnya burung nasar itu adalah pemulung alami yang membersihkan sisa-sisa pembusukan, mensterilkan patogen, dan mencegah penyebaran penyakit. Di sisi lain, burung nasar juga berkontribusi dalam mendaur ulang nutrisi. Mereka juga bagian dari budaya dan spiritual yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Selain itu, mereka juga menjadi sumber hiburan dalam bentuk ekoturisme. Meski burung nasar punya peran penting di ekosistem, populasi burung nasar tetap bisa merusak pertanian dan kehidupan masyarakat Amerika Serikat. Berbeda dengan sepupunya yang berkepala merah, si burung nasar kalkun yang cuma makan bangkai, burung nasar hitam adalah burung yang agresif dan kadang-kadang akan membunuh hewan lain untuk dimakan. Serangan burung nasar hitam seringkali juga menyasar hewan muda atau ternak yang sedang melahirkan dan tidak bisa melawan. Selama beberapa dekade terakhir, burung nasar hitam telah memperluas jangkauannya dari selatan ke Midwest, ke utara sepanjang pegunungan Appalachian, dan ke pantai timur hingga Kanada. Populasinya juga meningkat pesat, lebih dari 17.000 ekor di negara bagian Indiana saja.
Burung-burung itu memangsa dan memakan hewan ternak yang baru lahir. Terkadang mereka melukai induknya hingga tidak dapat diselamatkan. Peternak mengaku telah kehilangan banyak anak sapi selama 3 tahun terakhir. Ini adalah keluhan yang berkembang di daerah pertanian. Pada tahun 2015, para produsen ternak melaporkan 2,5 juta kematian anak sapi ke Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA. Mereka menyalahkan burung nasar hitam atas 10% anak sapi yang dibunuh oleh para predator tersebut, naik 6% pada tahun 2010 dan 1% dari total kematian. Lebih dari 4 dari 10 petani Kentucky dan Indiana yang disurvei oleh Universitas Purdue pada tahun 2021 mengatakan burung nasar hitam telah membunuh setidaknya 1 dari hewan mereka di tahun yang sama. Burung-burung ini menarik dempul dan jendela, merusak atap dan wiper kaca depan dari mobil. Mereka juga membahayakan penerbangan karena terkadang bertabrakan dengan pesawat terbang. Dan seiring meningkatnya bentrokan di kandang, beberapa peternak kehabisan akal dan mencari jalan keluar. Kemarahan itu bahkan telah mencapai parlemen dan mereka merancang sebuah undang-undang yang akan memungkinkan petani dan peternak untuk membasmi burung nasar hitam, yang sebelumnya dilindungi oleh Undang-Undang Perjanjian Burung Migrasi. Untuk melindungi ternak mereka, semakin banyak petani yang menggunakan cara yang agak tegas. Mereka yang kehilangan hewan atau yang terancam kehilangan hewan karena burung nasar dapat meminta izin kepada United States Fish and Wildlife Service untuk membasmi burung-burung tersebut. Pada tahun 2021, untuk mengurangi waktu tunggu, Indiana Farm Bureau memperoleh izin menyeluruh yang mengizinkan anggotanya untuk menembak hingga 500 burung nasar per tahun. Mereka telah menembak setidaknya 60 burung sejak Agustus tahun 2021. Alat seperti kembang api dan laser dapat membubarkan kawanan burung nasar. Namun, burung-burung tersebut hanya menjauh sebentar kemudian kembali. Dan semakin lama, mereka menjadi tidak takut lagi terhadap metode-metode ini. Burung-burung nasar ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Burung Migrasi, yang artinya tanpa lisensi, petani Amerika Serikat tidak diperbolehkan memburu burung nasar. Sebagai gantinya, petani biasanya menangkap burung nasar dan membawanya di depan seluruh kawanan untuk menakut-nakuti atau menggunakan patung burung yang besar. Di sebuah peternakan sapi di negara bagian Indiana, ketika hewan ternak yang telah mati ditemukan, petani akan segera membersihkannya sebelum kawanan burung pemangsa datang. Bukan hanya berdampak pada industri ternak, burung-burung nasar juga bikin pusing orang-orang di Amerika Serikat. Kabel pengusir banyak dipasang di atap rumah-rumah warga. Ketika burung nasar mendarat di salah satu kabel, mereka akan merasakan sengatan listrik. Ini tidak akan membahayakan mereka, tetapi cukup untuk membuat mereka menjauh dari area yang mengganggu. Banyak spesies burung nasar di seluruh dunia yang mengalami penurunan populasi dengan cepat. Namun, populasi burung nasar hitam di Amerika Serikat justru meningkat dan meluas. Serangkaian tindakan sudah dilakukan dan membawa efek tertentu. Namun, hingga saat ini belum ada cara yang jelas untuk meredakan konflik burung nasar dengan manusia, khususnya dengan para peternak dan warga yang telah rusak rumahnya. Nah, demikian sedikit ulasan tentang burung nasar yang merusak peternakan dan perumahan warga. Bagaimana menurutmu? Apa solusi yang tepat untuk mengatasi konflik manusia dengan hewan tersebut? Jangan lupa like dan subscribe. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.